Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, perkenalkan nama saya Arifin, guru di Madrasah Aliyah Tahfidz Al-Quran Plus Al-Islah, Desa Tambak Mas, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, dan juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 29 November tahun 2021, saya akan melakukan uji kinerja atau UKIN. Mohon doa restunya, semoga pada pelaksanaan uji kinerja pada hari ini diberikan kelancaran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pelajaran pada hari ini kita mulai, kita berdoa dulu. Saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum materi kita mulai, saya mau mengecek anak-anak apakah ini semua hadir. Alhamdulillah, nggak ada yang nggak masuk. Berarti semuanya sehat ya. Oleh karena itu perlu kita syukuri tentang kesehatan yang sudah diberikan pada kesempatan yang situasinya masih dalam kondisi pandemi. Maka dari itu kita syukuri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan juga kalian juga diberi kesempatan untuk mengikuti atau melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Dan semoga kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini terus langgeng sampai kalian selesai belajar. Ya Allahumma amin. Kemudian sebelum materi Bapak lanjutkan, ya, tolong nanti kegiatan belajar mengajar pada kesempatan kali ini dikondisikan kalian mengikuti dengan seksama, ya, dengan tenang, tidak boleh gaduh. Tentang materi kemarin, apakah kalian masih ingat? Yang pertama, materi kemarin menjelaskan tentang apa? Pengertian zakat. Nah, bagus. Terus kemudian mungkin ada salah satu dari kalian yang masih ingat apakah pengertian tentang zakat? Ya, Nisa, silakan. Sejumlah apa? Harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diberikan atau diserahkan kepada golongan tertentu. Kemudian setelah pengertian tentang zakat, satu lagi saya cek yaitu tentang macam-macam zakat. Ada berapa? Ya, Zina. Ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal. Materi yang kita pelajari saat ini yaitu tentang zakat mal. Sebelum Bapak menerangkan apa itu zakat mal, kalian lihat dulu
Apa aja zakat mal? Gambarannya. Gambarannya apa aja? Ini apa ini? Gambar apa? Emas. Terus padi. Jangan beras, padi. Kalau beras nanti untuk zakat fitrah. Terus apa? Hewan ternak. Apa aja hewan ternak itu? Domba, unta, sapi, kambing, ada lagi kerbau, tapi di situ gambarnya nggak ada. Mungkin kerbaunya lagi ke belakang, ya, lagi mandi kalau nggak salah. Biasanya kan kerbau kan suka mandi 3 kali. Pernah tahu hewan kerbau nggak? Pernah. Biasanya kalau dulu itu suka mandi, ya, senengannya koceh, umban, kerbau itu. Kalau nyelam itu berjam-jam. Ini enggak ada deh. Bermenit-menit bukan berjam-jam. Apa ini? Sama. Sama dengan atasnya apa? Emas. Tapi ini yang bentuk perhiasan. Nanti juga berbeda zakatnya yang berupa emas batangan dan yang berhias. Nah, nanti ada keterangannya. Gambaran seperti apa nanti aja saya terangkan. Apa ini? Biji-biji, disebut aja biji-bijian. Yaitu yang kalian lihat, yang tahu paling yang kelihatan itu apa? Jagung, gele, tolo, nera tolo. Nah, lanjut. Ini juga biji-bijian. Kali ini lebih kelihatan ini. Anak kacang hijau ini barang, ya. Kacang hijau. Terus tolonya kita tolo neng lo. Yang warna merah itu loh ya. Nah, lanjut. Kalau ini ya coba. Apa? Profesi itu macam-macam. Gambarnya itu apa? Ada yang pegang gergaji, ada yang pegang tas, ada yang pakai topi apa itu? Seperti apa? Pilot apa? Polisi termasuk enggak? Pokoknya yang tergolong profesi nanti juga ada zakatnya ini. Ayam itu masuk apa? Pada golongan apa? Golongan ternak. Nah, tapi nanti cocok gak kalau sama yang Bapak terangkan nanti sama enggak? Kalian apa? Menyebutnya ternak. Tadi yang atasnya juga ternak. Nanti sama apa enggak kira-kira? Kita lanjutkan dulu biar penasaran. Sebelum nanti menginjak pada materi secara detail, ini ada istilah-istilah zakat mal. Yang pertama, nisab. Yang kedua, kadar. Yang ketiga, haul. Ini sangat berhubungan. Nanti perlu ini kalian hafal ya. Nanti ketika setelah sampai pada jenis-jenis harta yang wajib dizakati nanti kalian tahu. Nisab yaitu apa? Batas minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya minimal. Jadi ada batasnya, enggak harus apa itu punya harta terus lantas wajib zakat, enggak, ada batasnya. Itu namanya disebut nisab. Terus kadar, yaitu persentase atau besarnya zakat yang harus dikeluarkan. Setelah harta tersebut sampai nisab, kemudian zakatnya nanti yang dikeluarkan berapa, itu disebut apa? Disebut kadar. Ada lagi satu yaitu haul.
Haul yaitu waktu atau masa yang disyaratkan untuk mengeluarkan zakat terhadap harta yang dimiliki. Waktu. Jadi waktu mengeluarkan zakatnya itu kapan? Gitu. Setelah nisabnya sudah ketemu, mungkin secara dikurskan pada rupiah kemarin berapa? Kisaran 6 jutaan. Nah, setelah punya harta sekian 6 jutaan itu nanti kadar yang dikeluarkan berapa persen? Kisaran kalau jenis profesi sama emas itu 2 sampai 2,5%. Ya kan? 2 sampai 2,5% itu kadarnya. Nah, terus mengeluarkannya kapan? Mengeluarkannya kapan? Ngetoknya kapan? Itu disebut apa? Haul. Ya. Jadi setelah nisabnya itu sudah diketahui, kadarnya sudah jelas, berapa persen, kemudian baru menentukan apa itu? Mengeluarkannya kapan? Yaitu haul. Haul itu artinya tahun. Ya, waktu dalam setahun. Jadi kebanyakan harta nanti dikeluarkan setelah sampai umur satu tahun. Sampai di sini jelas ya. Ini untuk bekal atau bahan atau yang perlu kalian hafal sebelum saya atau Bapak menerangkan materi tentang harta-harta yang wajib disakati. Kemudian jenis harta. Nah ini jenis harta yang wajib disakati. Tadi gambarnya sudah kalian lihat, yaitu ini nama-namanya. Yaitu pertama apa? Emas, kemudian perak, terus pertanian. Pertanian ya termasuk apa tadi? Biji-bijian. Dan bahasa nyebutnya terlalu banyak, langsung biji-bijian ya. Kemudian apa? Kurma, kemudian anggur, kemudian unta, sapi dan kambing. Kerbaunya mana? Enggak ada lagi. Kerbaunya enggak ada lagi, kemana ya? Jadi samakan sama unta sama sapi nanti ya. Tapi kan sekarang sudah jarang yang ternak kerbau. Menurut beberapa ulama kontemporer, aset zakat juga memasukkan uang atau bank not atau al-awraq dalam bahasa Arabnya al-awraq al-amaliyah. Yaitu ya sebutan dari profesi. Hasil profesi atau hadiah yang diterima oleh seseorang. Itu juga masuk pada harta yang wajib zakati. Apa tadi? Profesi, aset. Aset itu atau kekayaan. Jadi enggak harus yang mengeluarkan hasil aja enggak. Contohnya duit uang itu kan namanya kan terus juga nih lemah. Itu kan namanya juga aset. Lemahnya disewa nih. Itu kan termasuk apa? Kalau di sini kan nggak ada jenisnya, ya toh? Itu masuk pada aset zakat atau uang bank. Makanya kalau kalian nyimpan uang di bank, itu sekalian juga ada potongan untuk zakat. Ada yang nyimpan uang di bank, ada uangnya yang disimpan atau kiriman dari orang tuanya lewat bank. Ada nggak? Kalau ada, itu nanti insya Allah sudah ada zakatnya. Atau sudah ada yang dizakati dari bank. Sudah masuk pada sistem biasanya. Kemudian profesi ya tadi ya, profesi. Apapun itu profesinya, terus kemudian dia mendapatkan upah atau bayaran
Ya toh? Lah, bayaran atau upah tadi kalau sudah sampai apa tadi? Nih, nisab maka juga wajib zakat. Hadiah. Kalian ada yang pernah menerima hadiah? Nah, banyak. Banyak. Banyak enggak hadiahnya? Tergantung yang memberikan. Nek sing wae sauge ya akeh. Intinya kalau pemberian atau hadiah itu nominalnya kalau dirupiahkan kisaran berapa tadi? 6 jutaan. 6 jutaan nggak harus pas ya. Nanti ada pasnya nanti lebihnya. Nanti biar kalian ingat itu kisaran 6 jutaan. Ya, itu kalau hadiahnya mencapai nominal itu nanti wajib zakat. Itu menurut siapa? Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islam, fikih Islam. Ada lagi siapa? Syekh Yusuf Al-Qardawi di dalam kitabnya fikih Az-Zakat. Kemudian ada lagi Syekh Abdurrahman Al-Juzairi di dalam kitabnya Al-Fiqh ala Mazhabi Al-Arba'ah. Itu yang berpendapat bahwa profesi hadiah atau aset dan juga dana yang di bank itu juga wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya. Nah, ini lanjutan dari tadi ya. Pendapat ulama tersebut itu berpedoman. Ada pedomannya dari riwayat-riwayat ulama, di antaranya ini riwayat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, ada yang mau baca? Coba tolong. Bisa dibaca ya. Silakan. Oh. Ngane Ibnu Abbas fir rajul yastafidu mal qala yuzakihi fila yastafidu. Yang artinya diulangi lagi. Oh, seseorang yang memperoleh harta, ya, lalu Ibnu Abbas berkata, hendaknya ia menzakatinya pada saat memperolehnya. Ini memperoleh, berarti memperoleh itu dari manapun dia peroleh, kalau harta tersebut sudah mencapai nisabnya, maka juga wajib zakat. Termasuk tadi yang disebutkan hadiah. Tapi kan sekarang kan jenisnya hadiah kan banyak. Apa? Kado, apalagi jenisnya hadiah. Kado, apalagi? Nanti aja. Nanti kalian sebutkan lagi ketika sesi diskusi. Sebutkan lagi nggak apa-apa ya. Nanti kalian buka di internet jenis-jenis hadiah banyak nanti ya. Nanti ada sesi diskusi, kalian bisa meneruskan atau mendiskusikan kembali materi ini ya. Terus kalian sambil lihat apa? Browsing di internet. Terus yang kedua dibaca. Kamu, Anissa, coba. Yang bawah. Ngan Hubay, ngan Habirota bni Yaring. Yarima. Oke, terus.
Ya fikih itu mencakup banyak hal. Ada ayatnya, ada hadisnya, ya, ada keterangan-keterangan lengkapnya. Yang artinya diriwayatkan dari Habirah ibnu Yarim, ia berkata, Abdullah ibnu Mas'ud memberi kami suatu pemberian di dalam keranjang kecil. Pemberiannya di mana? Di dalam keranjang kecil. Kemudian beliau mengambil zakat dari pemberian-pemberian tersebut. Jadi langsung dari pemberian tersebut dikeluarkan zakatnya. Itu gambarannya apa kira-kira? Isinya apa? Keranjang kecil kok nilainya bisa mencapai kisaran 6 jutaan. Emas, perak. Ya mungkin langsung berupa uang kan bisa toh. Bisa berupa uang. Uang kan satu kresek aja sudah berapa juta ya. Terus riwayat dari Umar ibnu Abdul Aziz, Zakara Abu Faidin anau kana idza ata ar-rajula umaratahu akhudha minha az zakah wa idza radda al-mazalima akhudha minha az-zakata wa kana ya'khudhu az-zakata minal a'tiyah idza kharajat li ashabiha. Itu ketika idza ata ar-rajula, ketika memberikan kepada seorang lelaki umaratahu, itu upah pekerjanya, itu akhadha minha az-zakata, dia langsung mengeluarkan dari upah tersebut untuk dizakati. Wa idza radda al-mazalima, kemudian ketika mengembalikan uang dari uang yang dirampas, itu disebut mazolim. Jadi istilahnya ada orang yang teraniaya dirampas uangnya, dijaluk mesti kapak nih. Biasanya neng keluarga rebutan warisan biasanya. Rebutan warisan itu jenenge ngeroyok toh. Nah, terus ketika uang tadi sudah kembali kepada yang berhak, itu juga wajib zakati. Itu kasusnya banyak ibu. Melakno ide muga-muga direksa sangka pertikaian atau perselisihan antara keluarga. Allahumma amin. Banyak sekali sekarang, okay? Nah, kita belajar fikih ini supaya kita sadar, ya. Kita sadar, kita ngerti kalau harta itu enggak segalanya, okay? Nanti ketika kalian sudah berkeluarga, apalagi yang punya saudara banyak, nah, hati-hati. Saudara yang banyak siapa? Ada yang punya saudara banyak, mungkin ada 3, 4, 5, bahkan 6. Enggak, semoga tetap rukun ya, enggak sampai terjadi rebutan. Nanti kalau ada istilah tersebut, nanti disebut juga rebutan itu disebut, yang direbut berarti mazolim atau mazlum. Itu kalau hartanya sudah kembali lagi setelah proses hukum, nah itu nanti harta tersebut juga wajib dizakati. Secara umum ini wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ulangi, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Pada setiap harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Jadi orang miskin itu ada dua, ada yang dia merasa miskin terus minta-minta, gitu. Ada yang merasa miskin tapi dia sabar, orang jaluk-jaluk. Semuanya itu dia yang berhak menerima zakat. Dia berhak dari harta-harta orang yang kaya. Ya, paham ya?
Syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apa aja? Yang pertama, siapa yang mau baca? Silakan. Ayo, siapa ini? Siapa namanya? Sima, baca mah. Sima. Harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal. Lanjut situ. Urut, dibaca. Biar kalian semangat. Ayo, 5. Harta tersebut berkembang, berpotensi untuk dikembangkan. Misal diperjualbelikan atau usaha perdagangan. Nah, harta yang pantas untuk dijual belikan. Paham ya? Harta tersebut pantas dan umum untuk dijual belikan. Banyak. Nanti kalian tahu harta yang pantas untuk dijual belikan itu apa aja. Yang diperbolehkan oleh syariat agama Islam. Jangan hanya barang aja. Musanu narkoba didol. Ini wajib zakat ora. Ora karu-karuan mungkin. Kan narkoba kan regane larang, duitnya akeh. Zakate ku piye? Kok zakat. Walau a'lam nggih, iku haram kok. Tadi tidak termasuk ya. Tidak termasuk yang diperbolehkan atau yang dihalalkan untuk diperjualbelikan. Lanjut. Baca. Mana yang dibaca? Belum. Ini, baca. Dibaca. Milik penuh. Ya. Milik penuh harta tersebut di bawah kontrol kekuasaan pemiliknya. Dan tidak tersangkut dengan hak orang lain. Sah milik sendiri atau sah milik kedua orang atau ketiga. Maksudnya tidak tersangkut itu apa? Tidak adanya izin dari orang lain. Misalnya yang memiliki itu 3 orang, terus yang satu tidak setuju, gitu, atau tidak setuju harta tersebut dipakai atau sejenisnya. Lanjut. Nah. Mencapai nisab. Tadi apa nisab? Minimal atau minimal dari nominal zakat, mencapai jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Ini masuk pada pengertian juga, ya. Terus misal nisabnya zakat emas ada berapa itu? 93,6 gram. 93 gram. Sampai pernah punya emas seperti sebanyak itu? Mosok? Ini maksudnya 93. Ini bukan gram seperti di daerah kita loh ya. Ini kalau diteruskan gram neng toko emas neng gori dhewe iku 9,3 gram. 9,3 gram. Ada yang punya emas sebanyak itu. 9,3 gram. Kalau di sini 93 gram. Kalau punya dipakai aja biar enggak wajib zakat. Karena sekolah aku dinggo kabeh. Ya. Dinggo. Tapi ora kok nggo ya wajib zakat. Yang kelima, lanjut terusnya. Yang kelima. Halo. Nah, baca ya, tolong. Yang kelima.
sudah mencapai 1 tahun kepemilikan. Dia memiliki harta tersebut lamanya sudah mencapai 1 tahun. Misal dia memiliki harta di bulan Januari tanggal 1 sebanyak berapa? Emas saja sebanyak emas 93 gram. Terus sampai setahun, tahunnya sebelum ya, tahun 2020, terus sampai tahun 2021 di bulan Januari juga tanggal 1, maka di situ dia wajib mengeluarkan zakatnya. Yang terakhir, zina lagi. Sudah terpenuhinya kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok apa? Ya mangan, ya ngopeni anak, bojone, keluargane lah. Cukup untuk makan keluarga. Gitu. Kira-kira dalam 1 bulan itu berapa? Atau dalam 1 tahun itu berapa? Ya nggak usah 1 tahun lah, kebanyakan 1 bulan aja. Nah, kelebihannya itu yang wajib dikeluarkan zakat. Ya, misal kalian mempunyai harta 10 juta. Berapa? 10 juta. Sedangkan kewajiban zakat itu 6 jutaan. Nah, terus yang 3 juta itu kira-kira cukup untuk hidup dalam 1 bulan. Cukup 3 juta 1 bulan. Insya Allah cukup ya. Berarti dia juga termasuk sudah wajib zakat. Kalau ngepres 6 jutaan, kira-kira wajib zakat enggak? Belum untuk beli beras, belum untuk beli lauk pauk, terus sarana transportasi, bensin dan lain sebagainya untuk keperluan bekerja. Kira-kira wajib enggak? Tidak wajib, karena dia masih butuh untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Anak-anak, setelah kalian menyimak dan melihat materi yang sudah Bapak sampaikan di PPT atau slide, mungkin ada yang perlu ditanyakan, saya persilakan. Ya, Anissa, silakan. Tentang tanaman padi, kalau pengambilannya sebagian dari air hujan, sebagian itu irigasi dan sebagian air diesel, zakatnya berapa persen? Tentang tanaman padi yang pengairannya dari air hujan sebagian, dan sebagian dari irigasi, dan sebagian dari air diesel. Nah, cara saiki apa? Ibel ya kan. Ibel kita sawah. Nah, jawabannya adalah kan kalau 100% dari irigasi atau air hujan, zakatnya berapa persen? 10%. Kalau murni dari diesel atau air pengairan airnya beli berapa persen? 5%. Kalau bercampur atau gabungan, berarti zakatnya juga disesuaikan di antara 5% dan di antara 10%. Kira-kira berapa persen? 7,5%. Baik, yang lain mungkin silakan. Ya, silakan. Bagaimana perbedaan antara zakat dengan sedekah? Perbedaan antara zakat dengan sedekah. Simpel, singkat. Kalau zakat hukumnya wajib, kalau sedekah hukumnya seperti itu aja ya. Karena setelah kalian sudah mengutarakan pertanyaan dan sudah Bapak jawab, sekarang kita sudah sampai pada sesi diskusi. Nanti kalian kembali ke kelompoknya masing-masing setelah dibentuk kemarin dan mendiskusikan di LKDT yang sudah saya bagikan ya. Nanti setelah itu mempresentasikan salah satu dari kelompok mewakili untuk memberikan presentasi dari materi yang sudah kalian diskusikan. Silakan. Ini ke sebelah kiri, yang belakang sebelah barat belakang. Belakang.
dimulai dari kelompok 1 dulu. Saya persilakan mewakili perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Tentang emas batangan dan emas perhiasan. Kalau emas batangan yang dimiliki sudah sampai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan emas perhiasan yang sudah sampai nisab tapi sebagian ada yang dipakai, maka tidak wajib zakat. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus. Saya tanggapi dulu ya. Hasil dari diskusi kalian yaitu tentang apa? Emas. Zakatnya emas. Ada emas batangan, ada emas perhiasan. Itu zakatnya bagaimana? Kalau emas batangan itu berarti otomatis kan tidak kepakai. Kalau sudah sampai nisab berarti apa? Ya langsung wajib zakat, walaupun minimal hanya sebatas minimal nisab itu tetap wajib zakat. Bagus. Terus kalau perhiasan tadi gimana? Kalau perhiasan kalau dipakai ya betul. Kalau dipakai berarti tidak wajib. Karena apa? Karena dipakai walaupun sudah sampai nisab tapi sebatas minimal, sebagian dipakai. Nah, si kepakai itu kan tidak wajib zakat. Nah, sebagiannya kan nanti otomatis berkurang untuk dipakai. Terus berkurang dari nisabnya, jadi tidak wajib zakat. Baik, kemudian giliran kelompok 2 untuk mewakili kelompoknya salah satu, silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan. Tentang perak batangan dan perak perhiasan. Ya. Kalau perak batangan yang dimiliki sudah sampai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan perak perhiasan yang sudah sampai nisab tapi sebagian ada yang dipakai, maka tidak wajib zakat. Terima kasih, kita berikan aplaus. Intinya berarti itu sama seperti apa tadi? Emas, cuma kadarnya yang berbeda. Itu seperti itu ya. Sama dengan emas. Kalau batangan walaupun itu batas minimal tetap wajib zakat, tapi kalau sebagian dipakai itu menjadi tidak wajib zakat. Baik, saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat anak-anak ya. Pertanyaannya dari Bapak. Pertanyaannya yang pertama, biji-bijian itu zakatnya disamakan dengan harta apa? Ya, Ila, silakan. Dengan padi atau beras. Dengan padi atau beras. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua diwakili dari kelompok 1. Unggas ya, tahu unggas? Titik, bebek, metok dan lain sebagainya. Unggas itu zakatnya disamakan dengan harta apa? Ya, Mas, silakan. Dengan emas yaitu 2,5%. Dengan emas yaitu 2,5%. Baik anak-anak, terima kasih atas jawaban yang sudah kalian utarakan dan jawabannya semuanya benar. Sekarang setelah kalian menjawab pertanyaan, saya kira cukup dan perlu Bapak simpulkan dari materi yang sudah Bapak sampaikan pada hari ini, yaitu yang pertama tentang emas dan perak. Emas dan perak itu sama-sama jenis perhiasan, tapi berbeda apa? Nilainya. Berbeda nilainya. Secara umum zakat mal itu dikelompokkan menjadi 6 kelompok. Zakat emas dikelompokkan menjadi 6 kelompok. Yang pertama apa? Emas dan perak. Yang kedua binatang ternak. Yang ketiga tumbuhan. Yang keempat penghasilan atau profesi.
pada hari ini. Kemudian terkait dengan refleksi, Bapak tanya pada anak-anak, menurut kalian bagaimana dengan pelaksanaan pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan karena menggunakan metode audio, visual, PPT juga gambar. Baik, terima kasih. Pembelajaran lebih menarik, cepat paham dan mengerti, dan belajar lebih interaktif. Baik anak-anak, demikian untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Dan sebelum Bapak akhiri, anak-anak silakan berdoa dulu. Untuk ketua kelas, saya persilakan untuk memimpin doa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini saya kira cukup. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat dan ilmu yang kita terima mendapatkan ilmu atau diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah di dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Demikian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.